which is Wah, enak banget nih Kak Cipin duriannya. paten kali, Jis. Mantap, durian mana nih Kak Cipin? Masa kok nggak tahu, Jis? Gimana itu? Nggak tahu kok, Jis. Enggak. Kacau lah kok, Jis. Nggak tahu kok, Jis. Betul, baru aku di Medan. Ucok durian lah, Jis. Oh, ucok durian yang terkenal itu? Iya, orang Luar sampai luar negeri aja udah biasa. tahu. Pantas rasanya maknyus, mantap. Legit. Jadi pengen aku ngomong sama ownernya Kak. Bisa nggak? Tadi udah kita bilang sama Bang Uco, udah. kita ngobrol-ngobrol di podcast hari ini. Podcast pas kali bah, bro. Jadi Jis, kayaknya abangnya udah datang. Jis, pergi lah, oh iya. Jis. Oke, Sini oke, abangnya oke. duduk, Jis. Apa yang mau, Jis? Apa yang mau? Oh iya. Halo kawan-kawan podcast Pas Kaliba. Bro. Iya, hari ini episode kita nggak kalah spesial dari episode-episode sebelumnya nih. Kenapa tuh, Kak? Jis. Udah ada bersama kita ikon kota Medan. Katanya kalau belum ke Medan, kalau belum makan ini, Jangan ngaku kita ke belum Medan. udah ke Medan. Kalau belum makan, Halo. durian. Kenalin Nah, dulu kita dong. di sini kawan cerita kedatangan Bang Uco ya. Ya, adalah Bang Uco pemilik Durian. Uco Durian. Iya. Selamat datang. Oke. Selamat datang di podcast Pas Kaliba, bro. Oke. Apa kabar hari ini? Bang? Kabar baik, kabar baik. Ya. Alhamdulillah ya. Hmm. Jadi makasih nih Bang buat Ya. waktunya ya udah Ya. menyempatkan sama kami sore-sore kayak gini Ya. udah mau diwawancarai. Ngobrol bareng. Ya. Ngobrol bareng, Ya. benar. Santai. Jadi sebelum masuk ke segmen wawancara nih Bang, Ya. ada pertanyaan pemanasan. Ya. Mitos atau fakta nih Bang? Ya. Kalau habis makan durian, baiknya tuh minum air dari buah duriannya langsung gitu, Biar nggak supaya pusing. nggak pusing, perutnya Atau nggak mual. panas gitu. Ya. Bener nggak tuh Bang? Mitos atau fakta tuh? Itu mitos. Oh, Mitos. Ternyata Sebenarnya, tapi kalau kita bilang mitos sekali janganlah. Mitos. Sebenarnya itu apa? Orang-orang tua dulu yang ngomong. Jadi kalau kita bilang mitos pun tak juga kan. Iya, benar. Itu dibilangnya kalau supaya jangan kebanyakan makan durian supaya jangan mabuk kan gitu kan. Ambil airnya taruh di kulitnya minum. Bener. Sebenarnya nggak ada pengaruh lah. Nggak ada pengaruh. Nggak ada lah. Cuma namanya orang-orang tua dulu ya oke ikut. Tapi sebenarnya itu mitos. 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 Jadi Nah. terjawab ya, Terjawab Jis. Iya. mitos bahwa minum Iya. air dari kulit durian ya. Iya. Iya, Itu itu nggak bisa ngaruh ya. Nggak ngaruh. Mungkin sugesti gitu ya. Jadi Iya. kalau mabuk minum antimo aja Minum gitu ya. antimo. Kalau mabuk jangan banyak makan Jangan durian banyak makan durian. gitu. Satu aja intinya kalau makan durian harusnya banyak minum air putih. Oh, Benar. Itu aja, Tipsnya. lain nggak ada lah. Lain nggak ada. Habis Mau obat ini, mau obat apa tidak. Yang penting kalau udah kebanyakan makan durian, udah nek rasanya, berhenti Minum air putih. air Minum air putih. putih. Berhenti minum air putih. Itu dia. Tips dari Iya. Bang Uco. Ya. Oke, terus kan, lanjut. Bang, ini kan usaha Ucok Durian ini sudah sangat besar gitu ya Bang. Ya. Jadi, Biasa. tadi tagline-nya adalah jangan bilang makan Jangan durian. bilang ke Medan kalau Kalau belum mampir ke Ucok Durian. Benar. Dan itu rata-rata teman-teman saya juga gitu Iya. loh, Bang. Iya, Kalau setuju. belum ke Ucok Durian belum ke Medan. Jangan ke tuh. Medan gitu. Belum sah dia ke Medan. Boleh nggak Bang diceritain ke kami gimana Ah. sih awal sejarah Ucok Durian itu Bang pertama kali? Ya. Seperti itu Bang. Boleh Bang diceritain? Kalau awalnya, awal dari pertama, ya aku pun kerja sama orang, belajar sama orang, awalnya pertama. Tepatnya di Jalan Iskandar Muda. Iskandar Muda sebelah. Iya, di situ aku belajar sama orang, kerja sama orang lah kira-kira gitulah. Tapi aku kerja, aku banyak belajar. Aku berangkat ke kampung, ngambil durian, aku lihat, aku pelajari lah. Jadi
suatu saat nanti kalau aku misalnya mau buka sendiri, aku kan udah ada pengalamannya, udah ngerti lah. Kalau dulu kan ibaratnya orang jual durian kan gimana ya? Musimnya aja orang jual durian. Siap itu nggak ada durian lagi. Kalau aku berpikirnya berbeda. Kalau misalnya kalau kosong di sini, kenapa nggak kita cari ke daerah lain kan gitu? Misalnya kalau udah habis Sumatera, kita pergi ke Aceh atau ke Sumatera Barat kan gitu. Kalau aku berpikirannya dulu begitu. Jadi orang nggak ada durian, aku ambil ke daerah Aceh atau ke Sumatera Barat. Aku jual juga, lama-lama ya banyaklah orang yang ikut begitu. Tapi yang pelopor pertamanya mungkin aku. Iya. Dari tahun berapa ini, Bang? Aku dari yang belajar atau buka sendiri? Buka sendiri. Kalau buka sendiri 1985. 1985. Dan aku belajar sekitar 40 tahun ya, Bang? 40 tahun. ya 40 tahun. Aku belajar dari mulai ya belum apa masih Tamat sekolah. nggak tamat sekolah. Aku tamat sekolah SMP kelas 2. Aku nggak tamat kelas 2 SMP. Tapi 5 tahun aku belajar. 5 tahun. Iya, 5 tahun aku belajar, berarti tahun 80-an aku mulai belajar. 85 buka. masih lajang. Iya. Tapi aku buka sendiri. Aku berani aja gitu, keberanian aja. Masih modal kecil gitulah dulu pertama. Dulu nggak ada pakai modal. Awal-awal kita jual durian ini mana pakai modal. Ibaratnya kita mau ngambil durian, pergi kita ke kampung. Orang sana petaninya kasih aja bawa dulu. Nanti pulang jual. Ya, titip jual begitu, kira-kira begitulah titip jual. Pertama kalinya. Awal-awalnya karena kan kalau dulu kan durian ini nggak gini kali namanya. Sekarang ininya durian baru apa ya. Kalau dulu kan nggak, ini kan durian kan nggak habis terbuang kan gitu. Kalau sekarang kan nggak, udah banyak macamnya olah-olahannya. Kalau dulu berarti aku belajar 80, buka sendiri 85. Di sini aku 14 tahun. Di Medan. Di tempat ini. Ya. ini. 13 tahun. Sebelumnya di depan itu ada juga. Ya, seberang baru pertama kalinya di Iskandar Muda. Ya, gitulah. Luar biasa. Ya. Dari Awal-awalnya. Dijual Ya. sampai udah bahkan kemana-mana luar negeri ya, jadi yang Ya. luar biasa. Tentang Ya. Jadi selanjutnya nih Bang Ucok, mungkin tadi yang kayak Abang bilang kan, mulai dari titik jual ataupun lapak-lapak pinggir jalan ya. Durian itu kan dari lapak-lapak pinggir jalan. Apa sih yang menjadi tantangan terbesar bagi Abang selama 40 tahun mulai usaha Ucok Durian ini? Kalau aku rasa tantangan paling besarnya kalau awal-awalnya ya pasti modal. Iya, kan pasti modal. Kita nggak punya modal. Tapi itulah kita kerjasama sama petani. Kita andalkan petani. Mereka mau bawakan aja dulu, nanti dijual, kita balik lagi ambil besoknya, datang lagi kita gitu. Awal-awalnya gitu-gitunya. Lama-lama udah ada duit kita sedikit, kita bayar, nggak lagi berutang. Ibaratnya nggak ambil lagi lah, udah punya modal, bayar langsung. Kayak gitulah kira-kira awal-awalnya. Pasti permodalan lah awal-awalnya. Iya, modal. Nah tadi Bang, kalau kami kan dari BPS nih Bang, BPS kan menghasilkan data gitu ya. Berdasarkan data dari surveinya BPS gitu. Sumatera Utara ini produsen 5 besar durian di nasional. 5 besar? Iya. Paling banyak menghasilkan durian. Tapi kan sesuai tadi yang mungkin Bang Ucok sudah bilang di awal gitu ya. Kalau durian ini kan buah musiman. Gitu kan. Jadi mungkin salah satu tantangannya adalah ketersediaan buah duriannya gitu. Itu cara ngatasi ketersediaan itu gimana sih Bang? Biar ada terus nih tiap hari. Iya, kalau sekarang kan udah banyak juga orang membudidayakan pohon durian, nggak seperti dulu lagi. Kalau dulu memang habis ini pindah kita kemana-mana, Kalau sekarang kayaknya dalam setahun kalau Sumatera Utara paling 2 bulan ya nggak ada durian. Ya, paling 2 bulan atau 3 bulan lah paling lama. Selebihnya musim ada. Kita dari mulai Tanjung Langkat sampai perbatasan Padang itu semua durian, kecuali Belawan itu laut itu. Kalau nggak durian nggak ada itu.
Iya, karena laut aja tuh nggak ada durian. Kalau ke sana Bapak, kemana pun arah Bapak, ke Tanjung Langkat, ke Dairi, Mandailing Natal, semua penuh pohon durian, semua pohon durian semua banyak pohon durian. Apalagi sekarang orang banyak menanam yang baru, meningkatkan apalah, karena kan durian kan udah mulai harum lah namanya dibanding dengan yang dulu-dulu kan. Kalau dulu kan ibaratnya kita jualan nggak laku terbuang. Kalau sekarang nggak laku diolah. Misalnya ya kayak pedagang-pedagang yang ke kaki lima, pokat kocok durian, bolu durian, es krim durian, kan pulut durian, ya kan banyak sekarang olah-olahannya. Jadi kalau sekarang durian ini tidak ada yang terbuang, kecuali kulitnya. Bijinya pun laku. Bijinya pun ada yang beli untuk pembibitan lagi. Ada yang nampung juga dari sini. Ada. Ibaratnya adalah yang beli gitu kira-kiranya. Tapi yang kulitnya lah yang nggak ada sekarang yang beli. Yang belum nampung ya. Iya, tapi bisa untuk sebenarnya bisa juga untuk pupuk. Kulit durian. Kompos. Kalau misalnya buah dari Sidikalang musim, nanti sampahnya dibawa lagi mereka ke sana. Sampahnya nih, kulitnya. Untuk pupuk tadi ya? Iya, untuk pupuk lagi balik untuk sama orang itu. Tapi kalau daerah yang jauh-jauh kali, enggak. Berarti sekitar Medan lah ya Bang? Ya, perjalanan 4 jam, 5 jam paling jauh, itu dibawa lagi kulitnya. Mereka bikin, kalau udah yang lama kali dia udah nggak mau lagi orang itu gitu. Jadi kalau 2 bulan 3 bulan tadi nggak ada durian, tapi kan Bang Ucok tetap buka. Dari mana? Hari ya? Dari mana tuh duriannya? Tapi kan itulah pengalaman, nggak sia-sia 45 tahun. Iya kan? 45 tahun aku jual durian dan kemana-mana pun aku udah pernah ngambil durian. Misalnya ke Aceh, Sumatera Barat, Palembang. Kita di Indonesia paling banyak bawa duriannya. Dan alami, bukan ditanam-tanam. Kakek-kakek kita dulu yang nanam, bukan yang baru-baru. Ada yang pohon 10 kali kita pegang nggak muat tangan kita. Itu saking tuanya, saking orang tuanya dulu yang apa? Yang banyak itu di Aceh. Yang gede-gede, utangnya 5 orang aja megangnya nggak muat. Nah itu banyak di Aceh tuh. Banyak di Aceh. Ratusan tahun itu ya Bang? Iya mungkin gitulah. Udah puluhan tahun, ratusan tahun ya. Di Aceh yang banyak yang pohon-pohon yang agak gede gitu. Aku ngambil ke daerah situ. Dan kita ya alhamdulillah lah karena mungkin punya nama dan kerjasama yang baik selama ini, mereka nggak pernah nolak gitu. Jadi kemana kita, misalnya kita mengambil, Bang aku perlu durian gini-gini, nggak ada lagi kosong di Medan. Oh ya Pak, kita sediakan begitulah kira-kira. Berarti paling jauh di mana nih Bang? Sumbernya? Sampai sekarang ini, sampai sekarang paling jauh Palembang. Luar biasa. Palembang kalau naik kita ngambil pakai mobil termo pendingin. Pendingin itu. 4 hari, 3 hari, 4 hari. Ya, 3 hari atau 4 hari. Ya, kalau dari Aceh paling 2 hari. Kalau yang paling jauh sampai sekarang ini Palembang, Morainem ya. Ya, Palembang itu kan Morainem mana itu? Itu paling jauh aku ngambil durian sampai sekarang ini. Kedepannya kita belum tahu lagi. Mungkin merambah ke Jawa. Amin. Kalau bisa, kan gitu. Kita doakan. Iya, kalau bisa. Mudah-mudahan ya kan. Tapi kalau sekarang ya kalau masih ada di sekitaran Sumatera kita di sini. Iya. Luar biasa sekali. Iya. Memang pengalaman tadi tuh ya. Tidak bohong gitu. Iya, tidak bohong ya, langsung tahu di mana 45 tahun. Ya ini Bang. Jadi ngomong-ngomong soal ini durian, tadi udah bicara tentang durian, ini sekarang kami mau kasih tahu nih Bang bahwa BPS tahun 2026 nanti tahun depan akan ada hajatan besar nih, sensus ekonomi 2020. Jadi semua pelaku usaha itu akan didata. Termasuk nih Bang Ucok. Iya. Pasti. Mohon partisipasinya dulu nih Bang. Boleh. Iya, jadi menurut Abang seberapa penting sih data itu sebenarnya, untuk apa penting nggak menurut Abang sebagai pelaku usaha nih data ekonomi itu? Ya, boleh Bang. Data ekonomi sebenarnya kalau sama pengusaha penting ya untuk melihat kemampuan kita di Sumatera Utara ini kan gitu. Kalau kayak aku ditanya penting. Tapi kalau orang lain aku tak tahu. Tapi kalau aku rasa aku penting. Kebutuhannya bagus, tujuannya bagus untuk meningkatkan apa ya Sumatera Utara inilah kan Kota Medan. Kalau aku ditanya, iya, itulah. Kalau aku ditanya itu penting.
Oke, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bang Uco. Jadi tadi mungkin terakhir ya, pertanyaan terakhir ya. Boleh nih. Sebagai seorang pengusaha nih kan Bang Uco bisa dibilang putra daerah lah ya Bang, mengusahakan usaha dari lokal, dari yang betul-betul dari nol lah. Iya. Nah itu boleh dong Bang dikasih pesan Abang gitu untuk anak muda yang mungkin sedang merintis usaha atau bisnis dari nol gitu atau dari lokalnya. Kira-kira apa pesan buat apa pesan? Kalau yang bagi yang pesan-pesan dari aku itu yang penting kita kerja keras. Jangan pernah putus asa lah. Saya dari kecil, dari umur 21 tahun udah jual durian, jatuh bangun, tak pulang-pulang pun pernah. Wow. Kalau sekarang mereka tahu saya begini, ya memang. Iya, tapi kan kalau dulu perjuangan saya ini kata orang apa? Contohnya gini aja lah. Saya buka di sini dulu. Mereka bilang banyak kawan-kawan saya bilang apa? Siapa yang mau beli di sana? Nyepelein. Begitulah kira-kira. Tapi dengan tekad, kemauan yang keras dan kerja keras, alhamdulillah ini kan jadi. Iya. Dulu kalau orang tahu ini jalan ke sini nih nggak ada orang lewat ini, tak ada berani. Kalau anak Sumatera ya, orang Medan, ini nggak ada yang berani lewat sini. Ini sampai ujung mana? Naik becak kita. Kalau dulu kan becak dayung. Kalau dulu ya becak dayung. Pak, sana ke Sewampu, berapa ongkosnya? 50.000. Jangan 50, 150.000 kan mau kami gitu. Kenapa? Apa? Masih ini ya. Sepi ya? Sepi. Lampu nggak ada, apa semua nggak ada. Iya, jalan bagus. Lampu kan gelap, orang takut. Orang kan banyak pulang-pulang malam gitu kan. Mungkin mau buka usaha di sini gitu lah ya. Banyak orang pesimis dulu, takkan mungkin. Itu pasti rugi. Tapi aku tidak peduli. Aku kemauanku ya, pokoknya yang kita yakini itu pasti berhasil. Kejar terus. Benar. Karena kesempatan nggak akan datang 2 kali. Iya, memang iya. Iya benar itu. Kesempatan tak akan datang 2 kali. Kalau ada kesempatan sekali, ambil. Resiko apapun, ambil. Ya penting kita jangan melanggar hukum kan gitu. Nah, sekarang ini tengok nih ya, berjejer nih. Iya. Hotel, upper, kue oleh-oleh, apa. Dulu harganya nih Pak, saya beli. Saya pun pinjam uang ke bank nih. Saya beli nih cuma 2 miliar 500. Oh, zaman itu juga udah 2 miliar ini. Iya, yang ini kan gede ini, 773. Tapi 2 miliar 500 kan murah kali. Kalau sekarang bertawar orang berapa gitu. Iya, jadinya timbalnya kan ke sana juga. Kita beli murah dulu, sekarang udah berani orang bikin nawar mahal. Dan aku memang anak sini. Jadi aku ya termasuk mengembangkan daerahku juga. Jadi ini sekarang ini udah rame nih. Enggak boleh tahu nih berapa nih Bang pegawainya? Pegawai kalau sekarang ini masuk dia kalau kami ganti-gantian. Tapi nggak ini kalau kan kami musiman. Jadi kalau banyak kita beli banyak anggota panggil, kalau kurang kita kasihkan apa? Sekitar 25. Oh, luar biasa. 25. Ya. Dari sendiri. Dari sendiri. Dan sekarang udah bisa dari sendiri awal-awalnya kan pertama-tama kan pinggir-pinggir jalan kaki 5 dan nggak pulang-pulang itu. Sekarang iya. Orang taunya gitu, cok bos. Apa bos kayak gini? Biasa aja, nggak ada ini kali. Nggak ada biasa aja. Orang aja kadang-kadang nilainya bahwa ini begono sombong, nggak lah. Nggak ada itu. Sangat humble. Kalau orang udah kenal, udah tahu, apalagi yang tahu dia dari dasar, wah udah paham itu. Udah paham kali itu. Wow, Uco memang dari dasar itu bergelut durian nggak pulang-pulang, datang udah tahu. Orang di sini nya Iskandar Muda ini aku dekat ini, pindah ke sini. Mana nggak pulang-pulang, mana dekat ya? Nggak pulang-pulang karena durian kan, maaf ya kalau dulu kan kadang-kadang di pinggir jalan kan belum ada tempat kita. Ya kadang-kadang diambil orang kan kita kalau nggak dijaga kan gitu, ya kan. Bukan ya kalau dia minta sendiri 1 biji 2 biji udah liar, tapi kadang-kadang yang curi ini kan nggak juga boleh. Iya, jangan pula kita takut sama dia kan nggak pula. Itu makanya kadang-kadang nggak balik, nggak pulang ke rumah, menjaga durianku karena nggak ada tempat lah. Di pinggir jalan pula, di terasa trotoar. Semangatnya Bang Uco sampai sini nih. Betul. Sangat Perjuangannya juga harus semangat. Apalagi yang anak muda. Betul. Jangan pernah mau putus asa. Iya, haruslah.
biarpun di bidang apapun, bukan di bidang durian, di bidang apapun Tetap harus semangat. luar biasa. Iya. Luar biasa ini setengah jam kita udah bincang-bincang nih, Jis. Iya. Terima kasih nih Bang Uco. Sama-sama. Menambah wawasan, menambah insight, Iya. ya, semangat lagi tadi ya. Benar. Luar biasa. Tepuk Benar. tangan sekali lagi. Dok. Ya. Baik, mungkin sekian dulu nih ya Jis, udah bincang-bincang. Terima kasih Bang Uco sudah meluangkan waktunya bagi kami. Ya. Juga teman-teman podcast Pascaliba Pro. Jangan lupa like, comment, and subscribe Dan terus pantengin dan tunggu next episode kami di podcast Pascaliba Pascaliba Pro. Dadah.